Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Perempat RRI Padang melalui frekuensi 92,4 MHz ya, dan juga melalui rri.co.id dan juga melalui RRI Digital ya. Baik, Dun Sana Pandanga, seperti biasa di pagi ini kita akan kembali bersama dalam spesial program Perempat RRI Padang di setiap Kamis pagi, yaitu sebuah ruang untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal, menggali dan juga mencoba menginterpretasinya bersama narasumber kita, Mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah beliau telah hadir dan berkesempatan hadir di studio bersama kami pagi hari ini. Yang kali ini kita akan melanjutkan perbincangan masih dalam payung besar tema kita, yaitu tentang adat dan kebudayaan Minangkabau. Nah, pada sisi kebudayaan kita saat ini sampai di kearifan dalam sistem mata pencaharian Minangkabau ya. Kearifan dalam sistem mata pencaharian Minangkabau. Nah, bagian kedua tentunya, karena bagian pertama sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu ya. Nah, menarik sekali dan sangat beragam ketika kita mencoba menguak kembali nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat dalam nenek moyang kita, mencoba mencari atau memasuki bidang-bidang untuk mata pencahariannya. Dan ternyata semua itu tidak hanya bicara tentang bisnis, tidak hanya bicara tentang ekonomi, tidak ada hanya bicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup, tapi ternyata juga penuh dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual bahkan ya dari nenek moyang kita orang Minangkabau. Nah, untuk itu kita telusuri terus ya. Kalau kemarin masih mata pencaharian yang berkisar di kampung halaman, nah pagi ini kita akan coba ke perantauan ya. Seperti apa pula nenek moyang kita menyusun ataupun membentuk nilai-nilai kearifan untuk mata pencaharian bagi anak-anakannya yang berada di perantauan ya. Seperti apa bimbingannya, nanti kita akan gali ini bersama Mak Tuanku ya. Namun sebelumnya kami sapa dulu kehadiran Mak Tuanku di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandangan RRI Perempat dimanapun berada. Ya, baik. Sehat walafiat, Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap kuat. Puasa tinggal seminggu terakhir ini. Iya, ini 10 hari terakhir ini, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak hanya malam qadar, tapi pagi, siang, dan juga ada sebuah kebaikan luar biasa nih. Amin. Baik, Mak Tuanku, pagi ini kita akan lanjut tentang kearifan dalam sistem mata pencaharian Minangkabau gitu ya, Mak ya. Dan menarik adalah ya ternyata dari diskusi kita minggu kemarin kita dapat sebuah gambaran bahwa ketika orang Minang itu berada pada suatu kondisi ya, menentukan mata pencaharian, ternyata mereka tidak hanya bicara tentang untung rugi ya, tidak hanya bicara mengumpulkan harta dan sebagainya. Buktinya kemarin itu ada daerah yang seharusnya bisa memproduksi A gitu ya, produksi emas yang lebih berharga, tapi mereka tidak produksi itu, lebih baik produksi lain. Nah, seakan-akan persilahkan saudaranya di daerah lain yang produksi itu. Nah, ini kan ada nilai filosofis juga, ada nilai kebaikan juga nih, Mak. Nah, itu baru di kampung halaman. Nah, bagaimana di perantauan nanti? Kami juga ingin tahu lebih banyak nih, Mak Tuanku. Namun sebelum kita masuki bagian kedua ini, part kedua nih, silakan, Mak, kita ada baiknya kita review sedikit ke belakang. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Dan sanak pendengar dari Perempat dimanapun berada, kita sudah menelusuri tentang adat dan kebudayaan Minangkabau dalam kacamata antropologi. Mulai dari sistem bahasa, kemudian sistem religi, sistem kemasyarakatan, kemudian sampai sistem ilmu pengetahuan. 2 minggu terakhir kita bicara tentang sistem mata pencaharian masyarakat Minangkabau. Nah, ketika kita membahas mata pencaharian orang Minangkabau di kampung halaman atau di ranah Minang, relatif sebagian besar adalah kehidupan agraris atau
kehidupan bertani, beternak atau jadi nelayan. Kita menemukan ada spesifikasi keahlian atau kegiatan ekonomi pada masing-masing nagari. Istilah yang diingatkan oleh saudara Hatmarman waktu itu adalah tentang one village, one product. Itu ternyata sudah terjadi di Minangkabau sejak lama. Ada negeri yang bersebelahan, satu adalah negeri Pandai Mas, satu lagi negeri Pandai Besi. Mereka tidak pernah memperebutkan itu, walaupun posisi ekonominya berbeda jauh, satu Pandai Mas, satu Pandai Besi, tapi mereka tetap bertetangga baik dan tidak ada saling mengambil satu dengan yang lainnya. Nah, ini kearifan tentang pengakuan bahwa hak satu nagari itu kalau sudah menjadi trademark atau satu citra, itu tidak akan diganggu gugat oleh nagari yang lain. Nah, itu berlaku hampir di seluruh Minangkabau. Ketika satu nagari mempunyai suatu kekhasan, itu tidak akan dicaplok apalagi oleh nagari di tetangganya, tapi dihargai dan dihormati, sehingga lahirlah baik namanya produk ekonomi ataupun produk kuliner yang menjadi kekhasan dari di tiap-tiap nagari, dan itulah yang jadi sumber mata pencaharian mereka setelah kegiatan bercocok tanam, beternak dan jadi nelayan. Itu yang kita temukan kearifan dalam sistem mata pencaharian orang Minangkabau di ranah Minang. Hari ini kita akan mencoba menelusuri bagaimana pula sistem mata pencaharian yang dikembangkan oleh orang Minang ketika mereka meninggalkan tanah kelahirannya atau pergi merantau. Begitu Bang Adit. Iya, baik. Terima kasih Mak Tuanku dan Dun Sana Pananga. Sebagaimana yang sudah direview tadi oleh Mak Tuanku, bahwa ternyata ada sebuah nilai menarik ya dari nenek moyang kita menetapkan mata pencaharian di satu nagari. Pertama adalah one product, one village gitu ya Mbak ya. Terus juga ada, kalau di teori ekonomi nggak salah, ada istilahnya comparative advantage gitu ya, bukan competitive advantage. Jadi tidak mengajak masing-masing negara itu bersaing gitu ya, menjadi predator bagi daerah lainnya, tidak, tapi menjadi pelengkap gitu. Jadi betul. Komplementer. Nah, makanya comparative advantage. Jadi melihat apa yang ada di daerah kita tonjolkan, apa yang ada di daerah teman biarkan itu berkembang gitu lah. Jadi saling melengkapi deh. Itu menarik itu Mbak ya, ketika betul. Ketika Pandai Besi umpamanya memproduksi alat-alat dan pertaniannya dibutuhkan oleh daerah-daerah yang menonjolkan masalah pertanian kan gitu ya Mbak. Oke, baik. Dan pagi ini kita coba beranjak ke perantauan. Nah, ini pasti lebih menarik saya pikir ya. Banyak filosofis di sini akan terjadi. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Anda, Saudara Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di dialog ini, silakan nanti kedua line telepon kita ada di 0751812414 ataupun di 081166092440. Dan kali ini atau mulai sekarang kami juga buka, Anda bisa berinteraksi melalui RRI Digital ya, RRI Digital di streamingnya, nanti Anda bisa chat di sana ya, bisa chat di RRI Digital kita. Oke, jadi 3 sekarang saluran kita bisa berkomunikasi untuk dialog telepon lokal ini ya. Baik, sepertinya ada yang bergabung, tapi gimana Mak kita? Boleh, nggak apa-apa. Pembuka ya. Cerita pagi. Oke, baik. 812414 ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita juga Mak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Sultan Pamenan nggak salah ya? Iya, ya. Pak Sultan Pamenan duduk turun. Silakan Pak Sultan. Jadilah Mak Tengku. Iya, Pak Sultan. Ambo dari Dua Basuang lah. Oh, dari kampung Mak ya? Udah Dua Basuang lah. Semua bendera kita. Jadi kalau ambo nak bertanya, kalau malu tanya tentu dia lah. Iya. Lah ketuanya saya tahu. Itu Mak Tengku. Betul. Jadi nak kamu tanyaan ialah masalah
merantau. Iya. Jadi merantau itu awak kan ada suatu pengalaman yang kadi bawa. Iya. Tapi pengalaman itu benar-benar lah yang pengalaman yang bisa mencapai tingkat yang lebih baik. Iya. Jadi yang boko kalau dulu tukang jahit di Taylor Mak Tengku. Oh iya. Jadi ambo pergi ke Jakarta. Ambo di Jakarta, ambo katakan ambo mencari kerja kan. Bisa ambo kerja sekolah cara untuk membantu menjahit kata ambo. Dia kata beliau bisa. Tapi udah dites dulu. Ada rancak kerja dah bukan tidak. Jadi kalau nak rancak kerja kata ambo. Dan nak bisa kerja sekolah. Jadi kalau merantau tu kan yang diutamakan kan makan. Kita makan minum kan. Iya. Baru tidak berisi pengguang tidak bersaut itulah yang kadi kuliahkan. Jadi kalau orang merantau tu kan tak ada mencari kayu dah Mak Tengku. Iya. Yang diutamakan adalah mencari makan. Tapi ada Mencari satu, duit. Iya. kalau kerja tu tidak bisa disesuaikan dia orang sampai orang merantau tadi. Tentu ujung-ujung itu balik pulang yo. Iya. Awak kira Mak Tengku. Betul. Jika berkata-kata orang tu tolonglah sini tu untuk memperluas cara pengalaman tu. Buat aja di bidang apa pandai besi yo ahli awak. Oh di pandai mas ahli awak. Oh menjahit di Taylor ahli awak kan itu. Iya. Jadi kalau awak lah ahli tu sebenarnya tak perlu awak merantau dong tia. Iya. Saya di kampung di Kota Padang saya mengalau ko Kanyang ko. Iya. Sekian dulu Tia. Jadi, Iya, makasih Mak Sultan Pamenan. kasih Mas Sultan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sultan Pamenan ya. Jadi kalau beliau kalau di Padang di Umin turun Mak. Cuman asalnya ternyata sebenarnya ada nama Mak ya dari Agam. Baik Mak, langsung kita jawab. Baik, terima kasih Mak Sultan Pamenan sudah membuka wacana kita pagi ini bahwa orang Minang itu pergi merantau itu membawa bekal, ada baka, bukan bekal uang emas perak atau membawa beras ke rantau tidak, tapi membawa bekal potensi diri, jadi kemampuan diri. Jadi sebelum merantau itu ada wanti-wanti di kampung halaman itu bahwa merantau itu untuk mencari saudara. Karato madang di ulu babuah bungo balun itu tujuannya untuk menambah wawasan dan menambah perluasan dunsana. Jadi kok pandai bakain saruang lebih elok pada bakain atau balik ya. Kok pandai bakain panjang lebih elok pada bakain saruang. Kok pandai benduk samang lebih elok pada dunsana kanduang. Itu tuturan petuahnya. Pergilah ke rantau, carilah induk semang yang akan menjadi tempat Anda untuk mengembangkan diri. Nah, induk semang itu seperti yang cerita Pak Sultan Pamenan tadi itu, bagaimana kita menawarkan potensi kita. Jadi yang dibawa di kampung itu ada keterampilan atau semacam skill, keahlian, sesederhana apapun itu yang akan jadi modal kita berhadapan di rantau. Nah, ini yang dibawa oleh sebagian besar para perantau Minang pada masa-masa dahulu ke rantau sehingga dia mendapat tempat di berbagai negari. Nah, mungkin kita melihat apa diversifikasi atau apa ragam dari pencaharian orang Minang di rantau. Nah, modal pertama orang Minang itu adalah modal kemampuan adaptasi dengan orang di luar dirinya. Kenapa? Karena pendidikan di Minangkabau adalah mengeluarkan anak dari zona nyaman. Jadi di rumah gadang itu seorang anak paling lama hanya 7 tahun. Kemudian dia dalam tanda petik disuruh keluar rumah mencari zona baru untuk mengembangkan dirinya. Dia disuruh ke surau. Jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun disuruh ke surau untuk apa? Untuk beradaptasi dan untuk berlatih modal untuk kehidupannya.
Jadi anak laki-laki itu setelah usia 7 tahun disuruh ke surau untuk belajar apa? Belajar adaptasi dengan orang lain, belajar bahasa, keterampilan silat kata, sampai pelajaran bela diri. Dan juga di sana diajarkan atau dilatihkan bagaimana menghadapi kehidupan di rantau. Ada petuahnya, dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dima ayah disawak, di situ rantiang dipatah. Artinya apa? Ketika kita berada di suatu negeri, di suatu keadaan, kita harus mencari kesesuaian dengan apa yang kita miliki. Nah, bagaimana seorang putra Minangkabau pergi ke rantau itu mencari peluang dengan modal yang dia miliki. Modal yang kita bicarakan tadi, yang pertama keterampilan untuk berkata-kata atau berbahasa, karena dia dipaksa dalam tanda petik untuk bergaul dengan suasana baru. Jadi bagi orang Minang, merantau itu bukan merantau setelah dewasa saja, merantau sejak kecil, disuruh keluar rumah. Dan itu membawa naluri untuk beradaptasi dan siap untuk mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru inilah yang menyebabkan banyak sekali tokoh-tokoh masa lalu Minangkabau itu adalah para pionir, para pendahulu, orang yang melakukan sesuatu yang baru, baik dalam skala negara atau dalam skala daerah. Kita mengenal banyak sekali penjelajah-penjelajah Minangkabau yang kemudian menjadi tokoh di rantau itu, seperti pendiri kota Manila yang dikatakan Rajo Bagindo. Kemudian ada sederetan datuk yang menyebarkan Islam di Sulawesi, Datuk Ditiro, Datuk Patimang, Datuk Karama. Kemudian ada yang menjadi nenek moyang dari para pendiri negara di Asia Tenggara ini. Ada Awang Alak Betatar yang kemudian menurunkan raja-raja di Brunei Darussalam. Ada pendiri kerajaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman, yang nenek moyangnya orang Minangkabau juga. Kemudian ada presiden pertama Singapura, yang menjadi bapak bangsa Singapura. Itu antara lain orang-orang yang mendapat tempat di masyarakat di mana dia merantau. Karena apa? Karena kemampuan adaptasi dan kemampuan bahasanya. Kemudian kalau kita melihat ke dalam Indonesia, ketika awal pendirian Indonesia, atau katakanlah sejak zaman perjuangan kemerdekaan, itu sederetan tokoh-tokoh Minangkabau dari berbagai pemikiran hadir di sana. Jadi mereka tidak satu kelompok, bukan satu katakanlah idealisme yang kental, tidak. Mereka ada dari berbagai idealisme, dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Ada seorang Tan Malaka yang bisa mempelajari sosialisme sampai ke Eropa Timur. Ada Hamka yang mengerti semua seluk-beluk kehidupan Islam. Itu dua posisi yang sangat berseberangan. Ada yang sangat mengerti tentang sosialisme, ada yang sangat mengerti tentang Islam seperti Muhammad Nasir, atau yang sangat mengerti tentang ekonomi seperti Bung Hatta. Nah, bagaimana orang Minangkabau memasuki berbagai lini pengetahuan atau idealisme atau ilmu itu? Karena dia didorong, atau istilah orang sosial itu ada gaya sentrifugal dari Minangkabau yang menyebabkan mereka ingin tahu banyak hal. Kalau kita membaca riwayat dua Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatihan Sabatang, Datuk Perpatihan Sabatang itu dia berlayar ke hilir itu, ada yang mengatakan dia sebenarnya sampai ke daratan Eropa sana dan melihat kehidupan bangsa Yunani Romawi yang mempunyai kerajaan-kerajaan kecil yang berkumpul dengan senatus. Itulah yang ditawarkannya untuk sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yang berupa konfederasi.
Nah, jadi kita simpulkan secara sederhana, mata pencaharian orang Minang di rantau itu bertolak dari kebiasaannya beradaptasi dan berbahasa, dan sebagian besar itu mengambil tempat pada wilayah perdagangan dan keahlian-keahlian keterampilan seperti cerita Sutampamenan tadi yang bisa diterima di berbagai masyarakat. Dan tentu saja keahlian berbicara itu menyebabkan mereka menjadi para diplomat, para pendiri negara, kalau seperti Raja Malewar itu dia menjadi juru bicara untuk menghentikan ada sengketa atau juru damai. Atau yang paling terkenal tentu para ulama seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam besar Masjidil Haram dan menjadi guru dari sekian ulama di Nusantara. Jadi keterampilan adaptasi, keterampilan berbahasa atau bersilat, dalam tanda petik bersilat lidah, itu menjadi modal yang terbesar di samping keterampilan skill-skill yang dilatih di kampung untuk jadi modal pencaharian di rantau. Jadi ada mata pencaharian sebagai intelektual, pendidik, ada yang jadi jurnalis, wartawan, karena Minangkabau itu dididik dengan kaba, maka banyak sekali tokoh-tokoh Minangkabau yang kemudian bergerak di dunia perkabaran atau jurnalistikan ini. Para wartawan itu bukan hanya laki-laki, ada yang wanita. Wartawan Indonesia yang wanita seperti Rasuna Said atau Selasih Sleguri yang besarnya di Bengkulu, sebenarnya dia adalah keturunan Pasisia di Minangkabau, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang mendirikan berbagai organisasi jurnalistik, mulai dari Datuk Bangkit, Datuk Sultan Maharaja, sampai Adi Negoro, Muhammad Diponegoro, sampai kepada Hamka dan Muhammad Nasir yang mempunyai majalah masing-masingnya, atau Abdul Muiz dengan kegiatannya di Balai Pustaka, sampai para seniman seperti Tulis Sultan Sati atau Khairil Anwar di awal kemerdekaan. Itu adalah contoh-contoh para perantau Minang yang memasuki dunia intelektual di samping dunia diplomasi seperti para diplomat ulung Indonesia awal kemerdekaan, semacam Agus Salim, Syahrir, Hatta, dan seterusnya. Itu petanya yang sangat luas sekali, Bung Adit. Baik, nah ternyata memang ada skill-skill khusus ini, Mak ya, atau skill-skill spesifik yang dimiliki, yang terbentuk di generasi Minangkabau tempo dulu itu, yang dicontohkan untuk kita hari ini ya, Mak ya. Ketika mereka akan merantau itu, ya Mak ya. Iya, bekal yang diberikan oleh mama atau gurunya di kampung. Kalau bisa saya catat ini ada dua skill. Mungkin pertama adalah skill yang bernilai ekonomis, ya katakanlah skill yang untuk pencarian tadi, Mak. Iya. Apakah seperti memasak umpamanya gitu ya, betul, dengan rumah makannya, atau tailor, menjahit gitu ya, atau mungkin juga pandai besi, pandai emas gitu ya, dan skill berdagang juga ya, memasarkan mungkin, jadi memasarkan ya, marketing, pemasaran. Nah semua itu nanti diperkuat dengan skill komunikasi yang orang bilang soft skill hari ini. Betul. Communication skill ya, Mbak ya. Dan itu terbentuk dari pola kehidupan kecil mereka di surau. Gitu Mbak ya. Oke. Baik, ya, menarik sekali Nusantara pendengar. Ternyata bicara Minangkabau kemanapun kita berkisah ke jarang kita ya, Mbak ya. Ujungnya kembali ke pangkanya. Jadi setinggi-tinggi tawang bangau, suritnya keakubangan. Bicara tentang perantauan, bicara tentang ekonomi, bicara tentang perantauan, bicara tentang surau. Baik, Mak, ini semuanya bertali-tali. Bertali ya, baku lindan ya, Mak. Ada yang bergabung nih, Mak. Kita coba di smartphone kita. 08166 09240. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Oke, ya Mak. Mama dari saya, keponakan dari Mak Tuanku. Silakan Mak. Pak Rijal Koto. Iya. Mak, Iya. dari Mak tadi ya dia menarik Ah, mengenai perjuangan khususnya perdagangan di Susana Awak di Rantau. Iya. Ada nan aneh kayak gini, orang Pak Muhammad. Aha. Banyak anak bujang awak merantau di tanah jauh. Iya. Itu mengembangkan terjamuan, pedagang jamu. Oh, Iya. Itu pada dasarnya dulu kan di sana awak dari suku Jawa ya menurut saya. Iya, Iya, betul. iya. Kini kok nampaknya telah diajai oleh nak bujang awak. Iya, iya. Kemudian salah satu mau tanya kawan aku nak bergabung. Triknya mau sukses. Katanya ATM. Aha. ATM apa? Gitu. Tidak. Amati, tiru, Tiru, dan modifikasi. modifikasi ya. Modifikasi. Iya. Dulu modifikasinya ikut nih. Dulu kan identik jamu gojo pahit. Minumnya banyak nggak tua-tua. Iya. Tapi sudah modifikasi nomor banyak minat nih. Dek landeng manih ya. Jadi banyak sukses nih. Jadi pertanyaannya kok Mak, Aha. banyak sukses di anak muda. Pertanyaannya kok, apakah itu disabui apa? Sebab di kampung anak bujang kok disabutnya bujang pamaleh. Ibu di rantau bujang nentage. Iya, iya. 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 Jadi apakah itu nanti disabui dengan rantau batua itu Mak. Awik sakti rantau pertama, batua. Mak. Iya, iya, iya. Dan kedua Mak, Iko ada dulu satu kasus Mak. Hendak merasaki habis rezeki 3 tahun. Balik ke kampung. Dan saya bawa hendak mikir Mak. Atau. Kurang rumah di mana. Habis rezeki 3 tahun. Iya, iya. Kemudian anak takut anaknya itu kalau di rantau kalau di kampung kan orang Jawa bukan orang Minang pun tidak. Aha. Nah, jadi itu kan anaknya ada proses Naturalisasi. malako. Iya. Jadi kasusnya udah kok Mak. Hanya bisa penafsir yang mau soal malako Mak. Kebetulan ayahnya bukan orang Minang Mak. Iya. Sama harusnya malako Mak. Iya. Kan harusnya tabako Pak. Ayahnya bukan orang Minang. Iya. Kemudian tanya Pak caranya malako tersyarat malako. Iya, iya, iya. Kalau seandainya lah malako, inggo mah haknya teh apa ko hado hati sako jupa sako atau baam. Iya. Oke. Nah, kasus itu kikiro Pak. Jadi. Ya. Iya. Ya Pak, simpang Kalupang namanya simpang. Jalan kereta lewat, Ya. jalan sampai tidak taruh yuk ke pasar Rubu. Kok dirancang lah mau panjang. Kalau dia pun tanya sikit. Mungkin ada waktu kalau ada masuk. Ande, ya mana ya. Cuma terima Iya. kasih Mak. Yo. Sama-sama Pak. Ya, Pak Riza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah lamanya di Karifan Lokal kok, Mak. Jadi kita Mbak menerima telepon langsung diskusi ya, Mak ya. Langsung berbagi. Langsung berbagi Iya. gitu ya. Ada yang menarik dari Pak Rijal Koto tadi Iya, itu, silakan, tentang ATM. Hmm. ATM atau Amati. kiat Ya. menghadapi sebuah pasar kira-kira gitu. Iya. Amati, tiru dan modifikasi. Mhm. Itu sejak dulu kala salah satu keterampilan yang dikembangkan oleh orang Minangkabau. Orang Minangkabau memasuki berbagai masyarakat, berbagai keadaan itu dengan cerita begitu. Jadi awal-awalnya mereka merantau itu, hari pertama dia masih bingung, hari kedua dia pelajari orang, hari ketiga dalam tanda petik dia akan jual orang. Itu seluruhnya, Mak ya. Itu seluruhnya. Artinya apa? Kemampuan adaptasi itu ditingkatkan dengan kemampuan mengembangkan atau modifikasi, dan itulah yang dilatih di surau itu. Iya, iya. Jadi langkah
yang diajarkan baik dalam langkah sile atau langkah kata-kata, bagaimana yang disampaikan orang itu dilewati selangkah. Ada rumus yang paling terkenalnya itu bagi orang Minang, di langit Tuan Malinteh, kami di Baliak itu pulau. Iya. Pantang kalah. Pantang kalah. Pantang kalah di sini bukan berarti bukan negatif memang, ya. Dia negatif. Dia ingin melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain. Yang lebih dari orang lain. Nah, di sini sebenarnya yang berkembang adalah kemampuan adaptasi, kemampuan untuk modifikasi atau melakukan pengembangan. Pengembangan. Kemudian juga ada sikap mencari sesuatu yang baru yang tidak sekedar meniru. Bagi orang Minang, bolehlah kain sarung itu kain sarung Bugis, tapi kain sarung Bugis yang dipakai di Minang itu menjadi pakaian adat. Boleh Sarawak Jawa, tapi Sarawak Jawa itu jadi pakaian adat. Rencong Aceh dan segala macam peralatan itu milik orang luar, baju koko itu kemudian diangkat statusnya dengan modifikasi dan nilainya menjadi tinggi. Nah inilah salah satu skill orang Minang barangkali ketika berada di rantau. Jadi jangan sampai hanya serantau karena pahit kehidupan rantau di Pejauh, bukan begitu, tapi bukan rantaunya yang di Pejauh, tapi analisanya untuk meningkatkan kualitas. Sejalan dengan itu, ketika di kampung dia bermenung, di rantau dia kreatif, barangkali bermenung itu karena tidak melihat sesuatu yang menimbulkan kreasi baru atau menimbulkan inspirasi. Kalau di rantau itu mungkin inspirasi itu terpaksa hadir. Itu yang pertama dari Pak Rijal Koto. Yang kedua tentang Malako, bagaimana kalau dia tidak punya bako? Ditingkatkan ke atas. Kalau si anak tidak punya bako, ibunya kan punya bako yang sudah bersuku. Kalau ibunya tidak juga punya bako, naik ke atas lagi, bako dari neneknya. Pasti ada itu. Walaupun dia sudah sekian generasi, pasti ada bako dari dia, atau bako dari ibunya, bako dari neneknya, atau dari neneknya dia lagi. Nah, yang paling jauh nanti adalah bako sakampuang. Begini, Bung Adit. Misalnya ya, bakonya yang suku Tanjung sudah tidak ada lagi, atau sudah pada punah karena laki-laki semua keturunannya. Mencari yang Sarwes Jangka tidak bertemu, maka sebenarnya saudara bapaknya kan bukan hanya saudara dalam satu suku, ada saudara satu nagari atau satu kampung. Kalau hubungannya baik, maka Malako bisa dengan kepada salah satu suku yang ada di kampung bapaknya. Begitu. Naturalisasi itu perlu untuk merasakan dia bahagian dari masyarakat Minangkabau. Dan itu wajar-wajar saja. Misalnya bako si suami ini orang Tanjung di negari Lubuk Lintah, tapi Lubuk Lintah tidak ada lagi orang Tanjung, yang ada orang Caniago. Hubungannya bagus, ya sudah, istri kamu bawa ke sini, kita beralih di sini, kita potong ayam di sini, jadi dia jadi orang Caniago. Begitu. Jadi Malako itu sebenarnya mengaku saudara angkat. Naturalisasi dalam bahasa Indonesianya. Nah, apa hak dan kewajibannya? Kewajiban pertamanya tentu menghormati batas-batas adat dari suku di mana dia diterima sebagai bahagian. Nah, batas-batas adat itu antara lain menghormati sako dan pesako, hubungan darah, hubungan kekerabatan, mana yang mama, mana yang nenek, mana yang tungganai, mana yang pangulu, itu tentu harus dia pahami. Nah, kemudian apa haknya? Haknya diakui sebagai kemenakan, dia berhak hadir dalam setiap perhelatan kaum atau suku itu, dia berhak memperoleh gelar sako sebatas yang memungkinkan, ada batasnya tentu saja. Kalau pangulu tentu dia tidak dapat, tapi kalau manti bisa. Apalagi Malin Dubalang dia boleh menyandang gelar itu. Pangulu yang dia
belum bisa, kecuali nanti ada saatnya ketika yang malako ini sudah menjadi pengisi kaum itu sudah punah, yang mengisi kaum itu tinggal yang malako lagi. Nah, itu sering terjadi begitu. Ketika sebuah kaum mengambil saudara angkat, kaum itu ternyata dalam tanda petik punah, laki-laki semua, tidak ada yang akan melanjutkan keturunan, maka yang malako ini yang mengambil peran menggantikan kaum yang tempat dia malako, karena dia berkembang. Nah, itu biasa saja. Jadi ada saatnya ketika pangulu itu juga boleh diambil oleh yang malako ketika yang aslinya atau yang asalnya sudah punah, sudah habis. Begitu Pak Rijal tentang hak kewajiban orang malako, dan bagaimana kalau menantu atau cucu itu belum punya suku. Bisa kepada bako dia, bisa bako ibunya, atau bako neneknya, atau orang sekampung dari si suami ini. Baik, Mak. Itu jawaban untuk Pak Rizal, Mak ya. Dan sepertinya ini juga ada yang akan bergabung lagi, Mak, di 0811660940 ya. Oke, kita coba terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, Pak ya, di mana? Mama. Iya, dengan siapa dulu, Pak? Iko dari Pasisi, Mama. Dari Pasisi ya, Pak Inan dari Selatan. Silakan, Mak, dengan siapa, Mak? Dari Parlin di Bayang, Mak. Hah? Dari Parlin di Bayang. Di Bayang di Pasisi. Oh, Mbak Parlin di Bayang. Oh iya. Ayo. Oh, itu berarti bako saya, Mak. Silakan Pak Parlin. Sedang panah barang siang mana di Bayang. Ya. Oh iya, itu untuk supaya jangan banjir juga kali, Mak. Gitu, Pak ya. Oke, silakan. Iya, kok suaranya enggak baru sistem, Mak. Iya, silakan Pak Parlin. Alhamdulillah sehat, Mak. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Aku kabarnya yo ke mak tuanku, Mak. Iya, silakan. Yo ambo ko mga seorang perantau yo ko, Mak. Tuan saja tahun 91 ya. Lapeh ke 2002 itu namanya rantau di jalan kamu. Iya. Tapi alhamdulillah lama ya, walaupun di Jawa, dia di Surabaya, dia di Jawa Tengah, dia di Jakarta, lain gak paharagoy lah harago ramina. Iya. Alhamdulillah. Terakhir Mak, kamu di Parantau di daerah Marobungo, Mak. Rupa-rupanya Costa Marobungo itu, Mak, itu tuh pendirinya asli yang Bayang, bernama Rajo Gandam. Iya, Rajo Gandam dari Bayang. Iya. Itu Rajo Gandam pendiri kota Marobungo, berarti orang Minangkabau hebat-hebat dari Bayang. Betul. Termasuk orang Bayang Cik Pak ya? Ya, termasuk Anda, Mak. Ayo pertanyaan mereka, Mak. Satyo amo marantau itu tetap kurang bertanya dari mana ke Sudah, kan? Iya. Amo dari Padang di mana tinggal. Oh, dari Pasisi ya. Pasisi di mana tuh di Bayang, orang Bayang tuh padek lah gitu. Yang dimasuki di situ, Mak, sampai sini jawaban anak padek kolon kantu dia murah, Mak. Iya. Apa kalau anak padek, kalau piti padek sudah jadi amo marantau loh. Oke. Jadi seolah-olah orang Minangkabau sesuai ke Cik Mamak tadi. Pertama orang Minangkabau mencari sudah tu mati, sudah tu meniru orang yang tentu ya dia saksian dia kula tibur semua. Iya. Itulah asli Jawa. Jadi pertanyaan nomor tadi mampu mana nang padek. Iya. Orang Minangkabau padek. Oke. Iya, Pak Parlin. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, Mak, testimoni pagi ini, Pak ya. Ini nggak putus-putus nih, Mak. Kita coba gabung ya. Ya silakan. Karena kita bicara tentang rantau, semuanya dari rantau datang. Seperti saya prediksi tadi, Mak ya. Kalau rantau pasti seksi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oh, ini di mana nih? Sebentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak, yang di GFM sebentar ya. Ini double sepertinya. Baik, silakan.
Iko dari Labai Manso. Labai Manso. Ya. Di mana Pak Labai? Pak Labai itu di Padang. Dia pernah bercerita di Palguru. Oh ya, silakan Pak Labai. Ya. Beliau dosen YN lah. Iya, betul. Bu dosen Unan. Oh iya, Alhamdulillah. Baik, silakan. Jadi ambo menarik orang dia bercerita Palguru. Cuma tunggu begitu. Kalau Manawa dulu kan memang kata di Islam. Iya. Dulu belajar mengaji di Surau, baca buku di Islam. Iya. Bangku tadi Nanawa aku lah keluar dari rumah kadang ko umur 9 tahun lah keluar waktu merantau. Iya. Lalu nambah ke merantau menteri. Iya. Cuma yang dia nampi tua orang kayak, gue dia makan kan. Cuma persoalannya tinggi ya tanggung jawab. Iya. Untuk menghidupkan budaya merantau yang serupa itu tidak nampak di Sumedang. Iya. Walaupun ada diajar di sekolah, dulu kan ada nama mata pelajaran PAM. Iya. Ini nggak lu ada oleh. Saya kira supaya hidup suasana merantau, ada yang karakter menangkau dia jadi kamu doa. Dan dia gini kau namu doa, kau ini mana di sekolah, nanya mana? Mengaji itu, kalau ada mengaji di TPA. Iya. Jadi kini kau bujang-bujang kau yang lama di rumah orang. Dulu kalau dalam rumah orang kan jadi malu mana. Oh iya, bakalan ya. Di bawah kecil induk ya lah Cek. Gimana nih itu aja ya? Iya. Jadi ya gunung gedung. Iya. Jadi ini tantangan itu gunung bawa nawa yang menang yang generasi emas pak. Dan hilang ke Minangkabaunya karena merantau. Betul. Ini kan nampak mulai hilang. Iya. Kita nasi lah tunggu. Ini merantau ke Jakarta itu populasi Jakarta kan. Iya. Adik dia kerajanya kok pulang kampung kok memburu-buruan ke kampung gitu. Kita jadi gubernur di kampung kok hanya buru-buru ini Baik. Oke. Jadi bahasanya jangan sampai perangai-perangai dulu atau dikonsumin mudah-mudahan kok tapi yo kalau babalik ke Surabaya mungkin mau keluar sana kan. Babalik ke sekolah mau kan gitu betul. Benar. Oke. Babalik rumah kadangnya gitu. Bodoh rumah kadang kok sirbo boleh tapi mau ngajar rumah kadang tetap ada di dulu orang tua di rumah tangga kan kadang-kadang orang tua nggak mau ngerti. Nama tuh banyak ini lihat nana. Baik Pak Labai. Iya. Seperti pesannya sudah bisa kita tangkap ya. Makasih Mak Labai. Iya. Baik, sudah Pak Parlin, ya. Pak Labai Manso. Pak Labai Manso di Padang ya. Nah, ini sepertinya menarik sekali nih Pak. Yang satu mengatakan orang Minang itu pade. Itu pade gitu ya. Kemudian ya Pak Labai Manso, kok pade mana dia tahu tiba di kampung aja dia juga. Silakan Pak. Makasih Pak Parlin ya Pak Labai Manso. Iya. Ya, mungkin ada sedikit lah ya pergeseran antara orang Minang pada masa lalu merantau dan generasi terakhir, katakanlah generasi milenial, generasi Y, generasi Z, apalagi generasi Alpha. Kenapa? Karena mereka tidak lagi merasa merantau walaupun sudah jauh dari kampung halaman. Karena Minangkabau itu ada di mana-mana saat ini, Bung Adit. Ya. Kalau hanya di Jakarta atau hanya di Kuala Lumpur atau hanya di Bandung, itu mereka tidak lagi merasa merantau karena di sekelilingnya sudah banyak sekali orang Minang. Walaupun tidak ada kampung Minang. Walaupun tidak pernah ada kampung Minang. Nah, barangkali ya itu pemahaman saya saja barangkali. Rasa merantau itu sudah mulai menurun sehingga kemampuan untuk menyawak di lia-lia bakato di bawah-bawah di ma bumi dipijak di situ langit dijunjung atau sampai kepada penghormatan kepada warisan nenek moyang itu mulai memudar dalam pandangan Pak Labai Manso.
barangkali ini karena keadaan zaman, orang Minang sudah ada di mana-mana, mereka sudah menjadi warga global kata orang. Jadi rasa untuk mencari ayanan janih sayak nerlandai di Minangkabau itu mulai menurun, barangkali begitu. Tapi kita kembali kepada pernyataan Pak Parlin bahwa orang Minang itu pada dasarnya diakui di luar Minangkabau pade. Orang Minang kok pade, orang Bayang kok pade. Pade itu adalah sebuah pengakuan bahwa ketika dia sudah meninggalkan kampung halaman, pada dasarnya dia sudah dibekali dengan modal minimal skill sederhana untuk hidup, atau skill sederhana di masjid, sekadar untuk azan atau jadi imam, bisalah orang Minang yang merantau pada masa itu. Nah, pade itulah yang menyebabkan banyak sekali pengakuan orang Minang itu menjadi tokoh ketika dirantau. Kita sudah deretkan tadi begitu banyaknya tokoh Minangkabau. Bahkan penelitian Tempo tahun 2000 itu menyatakan 3 dari 4 guru di Indonesia itu adalah orang Minang. Nah, kita agak cemas juga mendengar kata-kata itu. Kalau guru yang dinyatakan 3/4-nya dari Minangkabau, artinya pendidikan Indonesia itu pada tahun 2000 itu masih dipegang oleh orang Minang. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Jadi kembali kepada pernyataan Pak Parlin tadi, pade itu adalah pengakuan dari masyarakat di luar Minangkabau terhadap para perantau Minang. Mungkin pada era yang lalu, pada masa yang lalu itu, mereka datang ke rantau itu dengan modal yang kuat, modal kepribadian terutama, modal untuk mampu beradaptasi, sehingga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu benar-benar mereka lakukan. Kalau sekarang bilang soft skill barangkali Mak ya. Soft skillnya sudah terasah baru mereka pergi merantau. Jadi gak lepas begitu aja ya Mak ya. Karena ada ada petuahnya, lawi sati rantau batuah, maka elok-elok di rantau orang itu benar-benar jadi pedoman, jadi pedoman yang digunakan untuk hidup di rantau. Nah, saya lanjutkan dengan yang dipikirkan oleh Pak Labai Mansur tadi, kemungkinan keadaan sekarang ketika Indonesia atau mancanegara ini sudah menjadi milik Minang dalam tanda petik, di mana-mana sudah ada orang Minang, mereka tidak lagi merasa merantau, jadi kampungnya diperlakukannya seperti mancanegara atau seperti Indonesia yang akan dikritiknya habis-habisan. Ya barangkali sikap ini sikap yang perlu ditata ulang. Kalau dalam bahasa yang paling terkenal itu hujan ameh di negari orang, hujan batu di negari awak, tetap negari awak korancak juga. Nah itu sebenarnya cinta terhadap kampung halaman itu baik terhadap masyarakatnya atau dalam keadaan apapun tidak dengan kritik dari rantau itu. Sejak dahulu kala berbagai tokoh yang pulang dari rantau itu bukan membawa kritik ke kampungnya, tapi membawa sumbangsih, baik moral, material, sampai seluruh penghasilannya untuk kampung halamannya. Sekarang masih banyak itu. Saya masih punya data yang cukup banyak tentang para perantau yang memajukan kampung halamannya tanpa pernah mengusik apapun yang ada di kampung halaman. Ya, walaupun kritik itu terkadang membangun ya, Mak ya. Iya. Tapi mungkin caranya ya, Mak ya. Karena saya juga ingat. Saya jadi ingat, Mak, waktu tuturan Mama dulu di topik kita persoalan kepemimpinan nggak salah. Betul. Jadi walaupun ada melanggar adat ini, Mak ya. Iya. Bukan sumbang lagi, sudah melanggar adat. Sudah salah. Sudah salah. Itu penyelesaiannya nggak langsung diumumkan ke negari gitu, tapi diselesaikan antar Mama dulu gini, Mak ya. Betul. Ada bilik ketek, bilik gadang, itu istilahnya Mak ya. Betul. Jadi ketika negari kita bermasalah, ya mungkin ada bilik keteknya dulu lah. Iya. Dengan siapa harus dibicarakan ini? Itu barangkali maksudnya, Mak ya. Betul. Jadi kemampuan berkomunikasinya tidak dilengkapi dengan empati atau kalau istilah Bung Adit bilik ketek bilik gadang, raso jo paresonya yang mungkin sudah agak
berkurang. Kalau dikatakan luntur mungkin akan tersinggung pula nanti. Raso dan pareso adalah ciri identitas intelektual Minang. Jadi kalau Anda pulang kampung dari rantau tidak membawa raso dan pareso, jangan harap akan mendapat tempat di kampung halaman. Raso dan pareso itulah inti dari posisi Anda akan terterima atau tertolak di kampung halaman. Itu mungkin komentar saya, Pak Labai Manso, bagaimana kita mengembalikan raso dan pareso ini kepada seluruh anak kemanakan, baik di ranah maupun di rantau. Ya. Ini sepertinya kita akan mulai masuk ini ke sebuah ranah lain. Saya tarik dulu, walaupun saya tadi sedikit persoalan kepemimpinan itu. Tapi ya itu nanti mungkin di sesi lain kita coba bisa lebih dalam, ya. Nah, ini masalah ekonomi tadi, Mak, atau masalah merantau. Sepertinya memang antara mata pencaharian ekonomi dan pernah merantaunya orang Minang itu memang tidak bisa dilepas, Mak, ya. Betul. Iya, karena saya juga pernah dapat tuturan merantau orang Minang itu bisa jadi motifnya pendidikan, bisa jadi motifnya ekonomi, gitu ya, Mak, ya. Bisa jadi motif budaya dan perkawinan. Nah, menarik, Mak, ada sebuah lirik dalam sebuah lagu lawas, Mak, ya. Itu nggak salah di lagu tentang Buya Hamka itu ya. Selamat datang, selamat jalan Buya kami, itu nggak salah. Ada liriknya, ndak tumbuh di ranah Minang, kambang di rantau orang. Nah, ini sejalan mungkin dengan fakta yang disajikan oleh Pak Rizal tadi. Di kampungnya Manuang, tapi di rantaunya ini ndak tanggung-tangguang, itulah istilahnya, Pak. Betul. Nah, itu betul, Bung Adit. Jadi artinya begini, orang Minang itu kan berguru kepada alam. Jadi lagu Bung Adit tadi itu ada dalam petuah lamanya tentang Baniah. Ndak Baniah kawa buah di Pasamayan. Jadi orang Minang itu kan melihat bagaimana benih padi itu harus dipindahkan ke sawah. Tidak bisa dibiarkan ketika sudah ditaburkan di persemaian, dibiarkan sampai berbuah, tidak akan jadi dia. Dia harus dipindahkan ke tempat yang lebih berat kondisinya, tantangan yang baru agar dia bisa berkembang. Jadi bayangkanlah benih padi atau benih bibit apapun, selama dia masih di persemaian dia akan kerdil, dia tidak akan berkembang dan tidak akan tumbuh maksimal. Dia harus dipindahkan ke tempat yang lebih luas atau lebih memberi tantangan untuk berkembang. Jadi dalam kata-kata ATM tadi itu, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi itu baru bisa berkembang kalau dia sudah kerantau. Jadi betul kata Pak Rizal bahwa rantau itulah yang akan mengembangkan seorang putra Minangkabau kalau dia pade berangkatnya, kalau dia membawa modal kepribadian raso dan pareso tadi itu, sehingga ketika dia di rantau dia bisa mencari induk semang yang pas dan lebih baik daripada saudara kandung, kata petua itu, dia akan jadi orang besar. Dan itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh Minangkabau sampai akhir 1900-an atau tahun 2000-an. Begitu, Bung Adit. Iya, baik. Baik, Pak Tuanku, sepertinya kalau kita lanjutkan perbincangan kita, ini nggak akan berakhir nih, Pak, saya yakin. Karena masih banyak lagi, belum lagi, saya masih terngiang-ngiang juga. Ini sebelum kita tutup, Mak, ya. Dalam petuah Minang itu, Mak, kalapau, pailah kalapau gitu ya, Mak, ya. Ikan Bali, balanak Bali, ikan panjang Bali dulu, itu nggak salah. Betul. Karantau, pailah karantau, kawan cari, dusanak cari. Induk samang cari dahulu. Nah, ini kan jadi tanda tanya juga, Mak. Kenapa bukan induk yang dicari dulu? Gitu. Kenapa induk samang dulu, kan gitu ya, Mak, ya. Nah, apakah hubungannya dengan perekonomian juga atau dengan mata pencarian juga, gimana, Mak? Ya, induk samang adalah gambaran seorang tokoh yang bisa mengayomi dan bisa mengembangkan potensi seseorang. Jadi mencari tempat bekerja itu orang yang diharapkan bisa mengerti potensi kita. Jadi induk samang itu bisa dia seorang pemilik rumah makan, pemilik toko, atau seorang guru, seorang pemilik usaha yang bisa melihat potensi kita. Jadi sehingga berkembang akhirnya, ya. Sehingga bisa berkembang.
Jadi orang Minang itu tidak ngoyo dalam arti dia sendiri yang akan hebat, tidak. Dia mencari tempat belajar lebih dulu. Walaupun dia sudah punya modal padek di kampungnya, dia tetap pergi ke rantau itu belajar dengan induk samang untuk menjadi induk samang yang baru. Begitu, Bu. Gitu ya. Baik, Mak, menarik sekali dan sepertinya tanpa kita sadari 1 jam kita sudah berdiskusi dan saling share Islam Mak tadi ya. Iya, luar biasa. Luar biasa pagi ini, Pak Sultan Pamenan sejak masuk, Pak Rizal Koto, Pak Warlin, bahkan Pak Labai Manso ya, dan juga masuk. Pak Labai Manso ini dosen kami di UNAN ini. Iya, menarik sekali perbincangan kita dan mudah-mudahan ini akan menjadi pengawal terus kearifan lokal Sumatera Barat depannya, Pak ya. Amin. Semoga semakin berkembang dan semakin bisa memberikan yang terbaik untuk kita bersama masyarakat Sumatera Barat. Dan akhirnya, Mak, sebelum kita tutup, barangkali ada sebagai closing statement. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi mata pencaharian orang Minang di rantau itu bertolak dari modal yang dia bawa dari kampung yang dikatakan padek, kata Pak Sultan Pamenan. Orang Minang itu membawa sesuatu dalam dirinya ke rantau itu, baik skill, baik sikap, baik perilaku, baik inovasinya. Itu bermodalkan raso dan pareso sehingga dia bisa di rantau itu mendapatkan orang yang menghormati dia, menghormati keterampilannya. Jadi pantun dari Bung Adit tadi, ketika seorang Minang pergi ke rantau itu dia mencari induk semang. Induk semang itu yang akan mengembangkan dirinya dan memberi jalan dia menjadi orang. Dia tidak akan besar dengan sendirinya kalau dia masih di kampungnya. Dia tidak akan menjadi padi yang berbuah kalau masih di persemaian. Jadi itulah yang bisa menyebabkan dia memperoleh penghasilan atau mata pencaharian di rantau ketika raso dan pareso yang dia buat di kampung itu berkembang di rantau. Dia amati, dia tiru, dia modifikasi, kata Pak Sultan Pamenan tadi. Kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu yang mengembangkan dirinya, baik skill, baik sikap maupun posisi di tengah masyarakat. Itu barangkali Bung Adit. Iya. Baik, Mak, terima kasih banyak, Mak, dan ya saya begitu puasnya dengan perbincangan kita pagi ini. Alhamdulillah, banyak tamu. Begitu banyak terungkap dan begitu banyak kita saling lengkapi. Inilah Minangkabau. Inilah nilai-nilai dari mata pencarian dan juga perantauan Minangkabau ya. Jadi ternyata merantau Minangkabau bukan merantau kosong ya, Pak ya. Iya. Dan kalaupun nanti walaupun fakta hari ini seperti Pak Lawe Manso katakan ada sebuah pergeseran, ya kita berharap tentu ya pihak-pihak yang punya atau yang melek lah tentang hal ini yang kita ajak serta bersama ya, Pak ya, bagaimana mengembalikan Minangkabau ke dalam diri putra-putri Minangkabau, anak kemenakan. Iya, baik. Baik, Pak Tengku, sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan jadi yang ibadah, Mak, di puasa Ramadan. Iya. Dan juga dosa perangkat, terima kasih atas dengarnya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Tetap bersama kami di Kearifan Lokal Minangkabau pada setiap Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI